Kan udah dijelaskan sama Anggun bahwa pengertian dokumentasi itu apa. Sekarang lanjut ya, bahwa materi pada hari ini tuh ada 4. Materi pada dokumentasi ada 4 maksud saya. Yang pertama ada pengertian dokumentasi, kedua jenis-jenis dokumentasi, ketiga fungsi-fungsi dokumentasi, dan yang keempat adalah peranan dan tujuan dokumentasi. Tapi untuk hari ini nanti cuma waktunya adalah membahas pengertian dokumentasi dan jenis-jenis dokumentasi. Nah, tadi udah dijelaskan sama Anggun bahwa pengertian dari dokumentasi itu seperti itu udah benar, tapi dari Ibu mau menambahkan lagi. Ini penjelasan atau pengertian dari Ibu ya. Saya bacakan, dokumentasi adalah proses sistematis. Nah, sistematis itu apa? Sistematis itu teratur. Jadi diatur secara dari awal sampai dengan akhir. Dalam melakukan pengumpulan, jadi dikumpulkan, kemudian mencari, kemudian penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi. Kemudian juga untuk penerangan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sebagai bukti serta menyebarkan kepada pengguna. Pengguna itu siapa? Ya siapa saja yang menggunakan informasi tersebut. Jadi bisa digunakan sebagai siapa saja. Si pengguna itu bisa siapa saja. Oke, udah paham ya semuanya? Pengertian menurut para ahli ya. Pengertian menurut para ahli ini yang pertama ada Paul Otlet. Nah, Paul Otlet memberikan pendapatnya tentang dokumentasi dalam International Economic Conference tahun 1905. Nah, Paul Otlet memaparkan pada waktu itu pengertian dokumentasi adalah kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, sama kayak tadi ya, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Jadi hampir sama pengertian yang Ibu tadi jabarkan tadi ya. Kemudian ada juga dari Nur Hadi Magetsari DKK. Dari Nur Hadi Magetsari DKK itu pengertian dokumentasi adalah bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat informasi direkam. Jadi lebih ke tempatnya ya, lebih ke tempat. Kemudian tadi sampai mana tadi? Rekaman yang ditulis atau dipahat yang menyampaikan informasi berupa fakta. Berarti dokumentasi itu bisa digunakan sebagai menyampaikan informasi, sama kayak tadi yang pengertian pertama tadi. Kemudian dari Tung Palan. Menurut Tung Palan, pengertian dokumentasi adalah catatan otentik. Jadi otentik itu apa? Otentik itu berupa fisik ya, berupa fisik yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum. Jadi bisa digunakan secara bukti selain sebagai informasi ya, secara hukum, di mana dokumentasi tersebut berisi data lengkap dan nyata. Oke, tadi udah ya, pengertian dokumentasi udah jelas. Sekarang lanjut ke jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama, jenis-jenis dokumentasi itu berdasarkan kegiatan. Jadi dilihat dari kegiatannya itu apa. Nah, dari berdasarkan kegiatan itu dibagi lagi. Yang pertama adalah dokumentasi pribadi. Kalau pribadi itu bisa berarti berhubungan dengan individu atau personal. Contohnya kayak apa tadi? Ini ada gambar, di sini ada contohnya ada SIM, ada akta kelahiran. Jadi buat adik-adik semua di sini berarti udah mempunyai dokumen pribadi, kan udah punya dokumen akta kelahiran. Oke, lanjut ya. Kemudian ada dokumen niaga. Kalau dokumen niaga itu kan berhubungan dengan jual beli atau perdagangan. Itu ada cek, ada kwitansi, nota, struk, dan lain-lain. Itu udah termasuk dokumentasi. Kemudian ini masih termasuk dalam berdasarkan kegiatannya ya. Ada dokumen pemerintah. Nah, ini berhubungan dengan pemerintah terkait dengan informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Contohnya kayak undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, lanjut yang kedua adalah berdasarkan bentuk fisik.
Yang pertama ada bentuk fisik itu bisa dibagi lagi menjadi dokumen literer. Kalau literal itu ada karena dicetak, direkam, ditulis, digambar seperti itu. Jadi sifatnya itu berbentuk fisik. Nah, kenapa bisa disebut literer? Karena biasanya dokumen ini ada di suatu perusahaan. Jadi dinamakan sebagai dokumen literer. Oke, contohnya kayak apa? Kalau dicetak itu apa? Yang direkam itu apa? Iya benar, kayak film, buku, majalah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk fisik itu yang kedua ada korporil. Kalau korporil itu berhubungan dengan sejarah. Ya, berarti kalau sejarah itu ada di mana? Benar, ada di museum. Kalau di museum itu berarti contohnya ada apa aja? Artefak, terus fosil, terus kemudian ada juga patung dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada privat. Nah, kalau privat ini kan namanya juga personal, tapi lebih ke rahasia, dokumen rahasia. Contohnya itu ada surat niaga, surat dinas, laporan, terus surat perjanjian, kayak itu yang sifatnya lebih ke rahasia. Oke. Kemudian dokumen berdasarkan fungsinya. Ini ada fungsi dinamis, dokumen dinamis dan dokumen statis. Dinamis itu apa? Dinamis apa? Statis apa? Ya benar. Dinamis itu berubah-ubah, statis artinya tetap. Nah, kenapa kok bisa disebut atau dinamakan dokumentasi dinamis, Bu? Oke. Bisa dijelaskan ya di sini, dokumentasi itu dinamis karena dokumen yang bisa digunakan secara langsung dalam penyelesaian pekerjaan. Ya, bisa dilakukan langsung dalam penyelesaian pekerjaan pada waktu itu juga. Seperti contohnya apa? Kayak absen karyawan, ya, pakai fingerprint nanti masuk ke data. Nah, data yang dicetak kemudian menjadi suatu dokumen, nah itu termasuk dokumen dinamis. Oke, ada juga buku materi, ada juga absensi dan lain-lain. Kalau di sekolah itu ya buku materi itu tadi, terus absensi biasanya kalau di perguruan tinggi itu ada absensi mahasiswa, ada absensi dosen dan lain-lain. Oke, yang kedua ada dokumen statis. Nah, kalau dokumen statis itu kebalikannya dari dokumen dinamis tadi. Dokumen statis itu tidak bisa digunakan secara langsung dalam penyelesaian pekerjaan. Ya, ini di sini disebutkan contohnya adalah dokumen koprol, dokumen literal dan dokumen privat. Ya, itu kan udah disebutkan tadi contohnya apa saja yang ada di depan tadi. Oke, lanjut ya, udah paham semuanya? Oke, udah paham semuanya. Berarti Ibu lanjut ke dokumen berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini tekstual dan non tekstual. Berarti kan udah jelas ya. Masa nggak tahu kalau tekstual itu apa, non tekstual itu apa? Tekstual itu berarti secara tertulis, kalau non tekstual secara tidak tertulis. Kemudian ada dokumen berdasarkan jenisnya. Ini ada fisik dan intelektual. Ini Ibu bacakan saja ya. Kalau dokumen fisik itu berhubungan dengan materi, ukuran, berat, tata letak, sarana prasarana dan lain-lain. Kalau intelektual itu dibuat berdasarkan tujuan, isi, subjek, metode, terus cara memperoleh, terus keaslian dokumen itu sendiri. Oke? Berarti udah paham untuk dokumen berdasarkan jenisnya. Yang terakhir ada dokumen berdasarkan dokumentasi. Jadi dokumen berdasarkan dokumentasi itu sendiri. Ya, di sini disebutkan dokumentasi primer. Primer artinya pokok, sekunder, kemudian tersier. Ya, primer, sekunder, tersier. Nah, di sini disebutkan dokumen primer yaitu menyajikan informasi tentang hasil penelitian asli atau langsung dari sumbernya. Ya, berarti contohnya itu apa? Kayak paten dari peneliti A menciptakan apa? Menciptakan ide ini, kemudian dibentuk dan ditulis, dijadikan suatu dokumen. Nah, itu termasuk dalam dokumen primer. Oke. Kemudian dokumen sekunder. Dokumen sekunder ini menyajikan informasi mengenai literatur primer. Biasanya disebut juga dengan dokumen bibliografi. Oke.
Kemudian yang ketiga ada dokumen tersier, dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Jadi kalau dokumen primer itu dari sumbernya, sekunder ini menyebutkan dari si primer. Kemudian kalau dari dokumen tersier ini menyebutkan dari si sekunder. Nah, kalau contohnya dari tersier ini ada buku, terus teks panduan, terus banyak sekali. Oke, semuanya udah paham tentang pengertian dan jenis-jenis dokumentasi? Oke, kalau udah paham semua, biar untuk mengetahui kemampuan anak-anak ini sampai mana terkait dengan materi yang telah Ibu sebutkan tadi. Sekarang latihan ya, langsung saja ke latihan. Nih, buka laptopnya semuanya atau komputernya yang ada di depan kalian, kemudian dibuka alamatnya http://dokumenkegiatanpramuka.com/ ya, udah dibuka semuanya? Oke, kalau udah dibuka semuanya, nah di situ ada artikel dan berita. Itu kan ada dua kan, artikel sama berita. Nah, artikel sama berita itu dianalisis. Artikel dan berita itu kan tentang pramuka ya, berarti disebutkan. Setelah dianalisis, kemudian ini di sini disebutkan contohnya. Udah dibuka, kemudian analisis jenis-jenis dokumen apa saja yang bisa digunakan dalam kegiatan itu. Nah, itu kan ada bacaan, ada berita, itu dianalisis di buku itu, di kegiatan itu menggunakan dokumen apa saja. Oke? Berarti udah tahu semua ya tugasnya, udah dibuka semua? Oke, udah. Berarti Ibu tunggu saya kasih waktu 20 menit sampai pelajaran hari ini selesai. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan sejadinya, nanti minggu depan bisa dibahas bareng-bareng. Oke? Semuanya udah paham?